Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Della Puspita dengan NIM 21 2020 3861 2060 52. Saya berasal dari kelompok 4. Adapun judul materi kami yaitu kiat, tips, dan selak-beluk penulisan karya ilmiah. Baik, langsung saja. Untuk menulis suatu karya ilmiah yang baik, tentu dibutuhkan metode-metode tertentu. Di samping itu, karya tulis ilmiah terbagi dalam beragam jenis, di mana dalam penulisan tiap jenisnya mempunyai metode yang berbeda pula. Karya tulis ilmiah sendiri dibuat untuk berbagai tujuan dan memiliki beragam manfaat bila ditekuni secara terus-menerus. Penulisan karya tulis ilmiah dibuat tidak hanya oleh para kaum intelektual saja, semisal dosen, pelajar atau mahasiswa, guru, dan sebagainya, melainkan dapat dibuat juga oleh orang yang berasal dari kalangan non-intelektual. Kiat menulis karya ilmiah. Salah satu kiat dalam menulis karya ilmiah adalah memperhatikan alur proses dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Yang kedua, perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum menulis karya ilmiah, lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu. Apa? Pilih topik masalah, rumusan tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cangkupan atau ruang lingkup karya ilmiah. Yang ketiga, tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam penulisan karya ilmiah yaitu memanfaatkan perpustakaan, memanfaatkan internet, mengelola dan memilah bahan-bahan pustaka, membuat ringkasan dan melakukan paragraf, membuat kutipan, membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan. Selanjutnya yang keempat, tahap penyusunan draft setelah direncanakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di antara menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas, seperti buku, jurnal ilmu, proceeding, dan laporan ilmiah. Selanjutnya yang kelima, tahap menulis draft. Mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif, konsentrasi pada ekspresi atau gagasan bukan pada aspek mekanik. Selanjutnya yang keenam, tahapan revisi. Memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Selanjutnya, sharing atau berbagi pengalaman terhadap draft kasar dengan tema sejawat untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Yang ketujuh, tahap penyuntingan. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek mekanik karangan atau huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. Selanjutnya, memperbaiki tulisan pada aspek kebahasaan dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Yang kedelapan, tahap publikasi. Tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan dituju. Selanjutnya yang kesembilan atau yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Selanjutnya yaitu tips dan trik sitasi. Sitasi dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk memberikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi penulis terhadap karya ilmiah yang ditulis. Sitasi menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar pengaruh dan kepakaran seseorang dalam bidang keilmuan tertentu. Dengan kata lain, semakin banyak sebuah karya ilmiah dikutip, maka semakin tinggi pula kontribusi karya tersebut dalam bidang keilmuan atau yang dikenal juga dengan istilah H-index. Sitasi di dalam karya ilmiah akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas penulis. Meningkatkan sitasi sangat penting bagi seorang dosen karena merupakan salah satu parameter keberhasilan ilmuwan dan pengakuan akademik. Berikut beberapa tips dan trik meningkatkan sitasi, diantaranya menjadi reviewer atau editor jurnal,
Yang kedua, berkolaborasi dengan peneliti institusi lain untuk publikasi bersama. Yang ketiga, berkolaborasi dengan komunitas yang memiliki konsentrasi keilmuan yang sama untuk saling mensitasi. Yang keempat, membuat blog pribadi atau blog institusi untuk aktivitas ilmiah. Yang kelima, melakukan sitasi sendiri dari artikel sendiri dengan catatan artikel yang akan dikutip ada keterkaitan dengan artikel yang baru dan dalam batas yang wajar. Yang terakhir, melakukan upaya persuasif agar mahasiswa atau bimbingan skripsi melakukan sitasi ke artikel ilmiah dosen. Mengutip pemikiran dosen sendiri diharapkan menjadi budaya baru bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare. Mengutip tulisan dosen Institut Agama Islam Negeri Parepare yang terdapat dalam jurnal akan memberi dampak bagi indeks dosen melalui peningkatan kepercayaan terhadap pemikir yang dikutip serta dan dapat meningkatkan nilai akreditasi program studi dan institusi. Oleh karena itu, seorang dosen dapat merekomendasikan kepada mahasiswa bimbingan skripsi atau tugas akhir untuk mensitasi karya ilmiah dosen Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selanjutnya yaitu seluk-beluk plagiat. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai plagiat cukup beragam dan luas. Oleh karena itu, seorang penulis karya ilmiah harus memahami seluk-beluk plagiat, diantaranya yang pertama copy paste. Tindakan ini paling populer dan sering dilakukan oleh seorang plagiator dengan cara mengambil sebagian porsi teks yang biasanya dari sumber daring atau online, kemudian dengan Ctrl tambah C tambah Ctrl tambah V, salinan dokumen diambil dan disisipkan ke dalam tulisan yang dibuat. Yang kedua, close quittals. Tindakan ini adalah mencampurkan kata-kata yang dibuat dengan potongan tulisan dari sumber-sumber yang berbeda. Potongan teks dari berbagai sumber digabungkan dengan potongan lain untuk melengkapinya. Beberapa ahli menamakan mosaik plagiarisme. Yang ketiga, plagiat struktural. Jenis tindakan plagiat ini adalah terkait peniruan pola struktur tulisan, dari mulai struktur retorika, sumber rujukan, metodologi, bahkan sampai tujuan penelitian. Yang keempat, pawn sacrifice. Tindakan ini merupakan upaya mengaburkan berapa banyak bagian dari teks yang memang digunakan walaupun penulis menuliskan sumber kutipannya. Seringkali bagian teks dari sumber lain yang dikutip dan diberi pengakuan hanya sebagian kecil saja, padahal bagian yang diambil lebih dari itu. Yang kelima, cut dan slide. Pada dasarnya mirip dengan pawn sacrifice dengan sedikit perbedaan. Plagiator biasanya mengambil satu porsi teks dari sumber lain. Sebagian teks tersebut dikutip dan diberi pengakuan dengan cara yang benar dengan kutipan langsung. Sementara sebagian lain yang jelas-jelas diambil langsung tanpa modifikasi dibiarkan begitu saja masuk dalam tulisannya. Yang keenam, self-plagiarism. Jenis tindakan ini adalah menggunakan ide dari tulisan-tulisan sendiri yang telah dibuat sebelumnya namun menggunakannya dalam tulisan baru tanpa kutipan dan pengakuan yang tepat. Walaupun penulis merasa bahwa ide tersebut adalah miliknya dalam tulisan sebelumnya dan dapat menggunakannya secara bebas sesuai keinginannya. Hal ini dianggap sebagai praktik akademik yang tidak baik. Selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, outer dimensions. Jenis-jenis tindakan plagiat lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Plagiator dapat menjiplak dari satu sumber atau lebih, atau menggabungkan dua atau lebih bentuk plagiat yang disebutkan di atas dalam tulisan yang dia buat. Sekian pemaparan materi singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.